dan engkau menyaksikan pembagian yang sama dan sesuai keadilan yang aku lakukan. Wahai Tuhan, aku tidak kuasa untuk mengawal hatiku. Jika perhatianku lebih tercurah terhadap seseorang dari istriku disebabkan oleh kelebihannya, maka maafkanlah aku. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah yang setia mendampinginya saat masa-masa sulit. Tak aneh, Rasulullah selalu memujinya hingga sering membakar rasa cemburu Siti Aisyah. Saat menikah, Khadijah berumur 40 tahun, sedangkan Rasulullah saat itu berumur 25 tahun. Namun, Ibnu Katsir, seorang sejarawan dan ahli tafsir, berpendapat lain. Khadijah berusia sebaya dengan Rasulullah. Rasulullah berumah tangga dengan Khadijah selama 25 tahun dan dikaruniai 2 putra dan 4 putri. Khadijah wafat saat berusia 50 tahun, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Selama menikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak menikah dengan perempuan manapun. Setelah ditinggal wafat, Rasulullah baru menikah dengan banyak wanita. Sebagian besar adalah janda yang sudah memasuki usia senja. Mereka ditinggal suaminya mati syahid dalam peperangan. Hanya Siti Aisyah yang dinikahi Rasulullah dalam keadaan gadis. Teladan Rasulullah dalam berumah tangga banyak diceritakan oleh para istrinya. Inilah yang kemudian diterjemahkan oleh sebagian umat Islam, poligami bagian dari sunnah Rasul, meskipun tidak ada satupun teks hadis yang menyatakan poligami merupakan sunnah Rasul. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasul, pernah bertanya kepada Said bin Jubair, "Apakah kamu sudah menikah?" Said menjawab, "Belum." Ibnu Abbas kemudian berkata, "Menikahlah, karena orang terbaik umat ini yang paling banyak keturunannya." Dalam sebuah hadis, Rasulullah hanya berpesan, "Nikahilah wanita yang baik dan subur, karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya kalian terhadap umat-umat lainnya." Para penganut sunnah poligami memiliki berbagai argumen. Antara lain, wanita mengalami kendala seperti haid dan nifas yang menghalanginya untuk melayani suami, sehingga tugas ini bisa diambil alih oleh istri lain. Allah menjadikan laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Apalagi harapan hidup perempuan lebih baik daripada laki-laki. Karena itu, poligami bisa dijadikan solusi untuk mengatasi perzinahan dan sebagai jalan untuk memperbanyak jumlah umat. Dalam sebuah hadis, di antara tanda-tanda kiamat, jumlah wanita lebih banyak dan laki-laki menjadi sedikit, sehingga seorang laki-laki berbanding dengan 50 wanita. Inilah kemaslahatan yang banyak dikampanyekan para penganut poligami. Namun, Rasulullah mengingatkan para pelaku poligami yang tidak adil terhadap istri-istrinya. Kelak pada hari kiamat, ia akan datang dengan salah satu betisnya dalam keadaan pincang. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah pernah marah saat mendengar putrinya Fatimah akan dimadu oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi pun langsung masuk ke masjid dan naik ke mimbar, lalu berseru, "Beberapa keluarga Bani Hashim bin Al-Muhirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan. Sekali lagi, tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku izinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku. Persilahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku. Apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku juga. Apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga." Inilah yang selalu menjadi dalil bagi para penentang poligami. Meski demikian, hukum poligami asalnya jaiz atau boleh. Rasulullah tidak melarang dan tidak mewajibkan. Al-Maraghi, seorang ahli tafsir, berpendapat poligami adalah perkara yang boleh tapi dipersulit. Hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Misalnya, istri dalam keadaan mandul, suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara istri tidak mampu melayaninya. Suami memiliki harta yang banyak, sehingga mampu menanggung kebutuhan semua istri dan anak-anaknya. Serta, jumlah laki-laki makin sedikit, misalnya karena tewas dalam peperangan. Namun, jika suami merasa tidak mampu berbuat adil, maka poligami bisa menjurus pada perbuatan haram.
Allah berfirman dalam surat An-Nisa, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. Poligami dibolehkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Karena itulah Muhammad Abduh, seorang ulama modernis asal Mesir, mempunyai pandangan pernikahan dalam Islam itu hakikatnya monogami. Poligami dianjurkan pada masa Rasulullah seperti firman Allah dalam surat An-Nisa karena dilatari peristiwa perang Uhud. Kala itu banyak pejuang yang gugur menjadi syuhada, sehingga makin banyak janda dan anak yatim. Nah, apakah poligami saat ini sudah membawa misi seperti yang terjadi pada masa Rasulullah? Wallahu a'lam. Ada model pernikahan yang terjadi pada masa Rasulullah dan dilakukan oleh sebagian sahabat, tapi sudah dilarang oleh Rasulullah, yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah dikenal juga dengan istilah kawin kontrak. Yang membedakan dengan nikah daim atau nikah permanen adalah masa pernikahan dibatasi oleh waktu, tidak perlu ada wali, tidak ada kewajiban nafkah, dan tidak ada hak pewarisan. Model nikah ini pernah berlangsung pada masa Rasulullah sebagaimana diabadikan dalam surat An-Nisa. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Ayat inilah yang dijadikan pegangan oleh kaum Syiah. Sementara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengharamkan nikah mut'ah. Rasulullah pernah berpidato di antara pintu Ka'bah dan Hijr Ismail. Wahai sekalian manusia, aku pernah mengizinkan kepada kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Maka sekarang, siapa yang memiliki istri dengan cara nikah mut'ah, haruslah ia menceraikannya. Dan segala sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya, janganlah kalian ambil lagi. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Pengharaman nikah mut'ah ini terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Namun kaum Syiah memiliki versi sendiri. Hadis pelarangan nikah mut'ah ditolak kesahihannya karena pelarangan nikah mut'ah justru dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang tidak diakui oleh kaum Syiah. Ajaran Syiah yang berpusat di Iran kini berkembang ke berbagai negara dan telah membuat khawatir para ulama Sunni. Para ulama di Tajikistan misalnya, dalam berbagai khotbah selalu memperingati warga muslim untuk menghindari kawin mut'ah yang diajarkan Syiah. Fenomena ini bisa jadi tengah berlangsung di negeri kita. Nikah mut'ah tak ubahnya prostitusi dengan label agama. Yayasan Astan Quds Al-Ridhawi, sebuah yayasan wakaf di Khurasan, Iran, sengaja mendatangkan para gadis antara 12 tahun hingga 35 tahun untuk menjalani profesi sebagai wanita yang siap mut'ah seiring dengan makin berkembang para turis yang datang ke kota Mashhad. Seperti dilaporkan situs berita Muslim Daily, Yayasan Astan melangsungkan pernikahan mut'ah di dekat makam Imam Al-Ridho untuk menciptakan iklim spiritual bagi para peziarah. Para gadis Iran ini dikontrak Yayasan Astan untuk siap menjalani profesi ini selama 2 tahun. Dalam setiap akad mut'ah, mereka akan dibayar setiap 5 jam sebesar 50.000 tuman atau $50 Amerika. Paling lama, para gadis ini akan menjalani kontrak mut'ah selama 10 hari dengan bayaran $300. Bagi perempuan yang masih gadis dan baru pertama kali melakukan nikah mut'ah, akan mendapat bayaran lebih sebesar $150 Amerika sebagai kompensasi hilangnya keperawanan. Nauzubillah min zalik. Nikah mut'ah merupakan isu sensitif yang selalu menjadi perdebatan antara kaum Sunni dan Syiah.
Perkawinan sesungguhnya memiliki tujuan mulia untuk membangun keluarga sakinah, penuh cinta kasih dan rahmat Allah. Kemudian dari pernikahan itu lahirlah generasi yang beriman dan gemar beramal soleh. Tujuan ini tentu tak mungkin bisa tercapai dengan nikah mut'ah atau nikah yang sengaja dirahasiakan. Ayo sehat dan semangat bersama Sosis So Nice.